Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 10 Teknik Pengelasan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mematuhi aturan protokol kesehatan dari pemerintah. Pagi ini kita akan belajar tentang mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin, yaitu KD 3.12 terkait tegangan dan momen gaya. Untuk KD ini nanti akan Bapak bagi menjadi 3 pertemuan ya. Yang pertama kita akan membahas tegangan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tegangan terlebih dahulu. Oke, lanjut ke materi langsung ya, agar tidak terlalu lama ya. Ya. Seperti yang Bapak katakan tadi, nanti yang akan kita pelajari untuk KD atau kompetensi dasar 3.12 ini adalah terkait tegangan dan momen ya. Nanti momen yang ada pada suatu konstruksi. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus pada tegangan ya. Kita bahas tentang pengertian dari tegangan, terus macam-macam tegangan. Jadi tegangan itu nanti macamnya apa aja. Oke ya. Ya, tegangan. Nah, tegangan itu didefinisikan atau diartikan sebagai besarnya tegangan pada sebuah benda ya. Besarnya tegangan pada sebuah benda atau tegangan itu adalah perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda terhadap luas penampang benda tersebut. Nah, seperti ini kalau dirumuskan ya. Sigma di lambang tegangan itu disimbolkan dengan sigma kecil seperti ini ya. Sama dengan ya, kalau dari pengertian tadi perbandingan antara gaya. Gaya itu apa? F ya. F yang bekerja pada suatu benda terhadap luas penampang. Jadi dibagi ya, perbandingan kan pembagian artinya. Dibagi dengan A itu adalah luas penampang. Nanti tergantung luas penampang bendanya itu seperti apa. Apakah itu nanti persegi atau persegi panjang atau lingkaran seperti itu. A-nya ini nanti tergantung dari luas dari penampangnya. Apakah itu menggunakan persegi, luas penampangnya persegi panjang atau lingkaran seperti itu. Untuk keterangannya sigma ini adalah simbol dari tegangan ya. Satuannya itu yang disepakati adalah Newton, di mana ini satuan dari gaya dibagi dengan meter persegi atau satuan luas ya. F itu gaya satuan Newton, terus A adalah luas penampang meter persegi. Oke ya. Lanjut ke macamnya ya. Macam tegangan. Kurang lebih yang kita pelajari itu ada 5 macam tegangan ya. 5 macam tegangan. Yang pertama itu nanti kita pelajari tegangan tarik. Ada juga tegangan tekan, tegangan geser, tegangan lengkung, dan tegangan puntir. Oke, kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah tegangan tarik. Oke. Tegangan tarik. Tegangan tarik ini pada umumnya terjadi pada rantai, ya, rantai sepeda motor kalian atau rantai sepeda seperti itu. Terus pada tali yang ditarik, ya. Terus ya, ini paku keling ini salah ya ini ya. Paku keling itu nanti kegeser ya, lebih ke tegangan geser. Terus rantai yang diberi beban W akan mengalami tegangan tarik yang besarnya tergantung pada beratnya. Nanti saya contohkan di sini. Nah, ini contohnya ya. Ketika suatu benda itu ditarik ya, tarik dengan gaya sebesar F seperti ini atau seperti ini ya. Itu nanti dapat dirumuskan seperti ini. Tegangan tarik atau sigma T sama dengan F per A. Ya, sama dengan FA per A, di mana F itu adalah gaya tariknya ini ya, dan A itu adalah luas penampang. Luas penampangnya ini kebetulan adalah berbentuk penampangnya berbentuk
lingkaran atau silinder ya, ini ya, bendanya berbentuk silinder, maka menggunakan rumus A-nya itu menggunakan rumus luas lingkaran. Ya, luas lingkaran sudah pada tahu toh? Ya, pi r kuadrat atau pi d kuadrat per 4 seperti itu ya. Oke, nah ini contohnya suatu benda ini anu ya, paten ya, ini ya, ditarik ke bawah. Nah, ini nanti akan mengalami tegangan tarik yang menyebabkan benda itu menjadi seperti ini ya, mengalami penyusutan di salah satu titik. Terus ini juga salah satu contohnya tadi, rantai yang dibebani dengan W. Ini W ya, gaya berat dari bendanya atau W-nya ini ya. Nah, ini akan mengalami tegangan tarik rantainya ini sebesar W-nya ini ya, dibagi luas penampangnya dari si rantai. Oke, lanjut. Setelah tegangan tarik ada juga namanya tegangan tekan ya. Tegangan tekan terjadi bila suatu batang diberi gaya F yang saling berlawanan dan terletak dalam suatu garis gaya. Misalnya terjadi pada tiang bangunan yang belum mengalami tekukan porok sepeda dan batang torak. Nah, contohnya kayak gini. Kalau tadi pada tegangan tarik arah F-nya itu berlawanan ya. Kalau ini menekan bendanya. Kalau tadi menarik bendanya ya, namanya juga tegangan tekan. Ini menekan. Jadi F-nya menekan. Kalau digambarkan seperti ini. Ya. Nah, contohnya ini juga, ini suatu benda ditekan dengan suatu dash ya, yang akan menyebabkan bendanya berbentuk seperti ini. Ya. Ini juga bendanya ini ditekan oleh gaya F dari atas ya. Dan di sini ada tumpuannya aja, dari ada tekanan dari sini. Nah, itu dirumuskan seperti ini, di mana sigma D atau ini simbol dari tegangan tekan sama dengan FA per A. Sama ya, sama tegangan tarik tadi ya, di mana F itu gaya tekannya dan A itu adalah luas penampang dari benda yang ditekan ya. Ya, seperti itu. Terus ada juga tegangan geser. Nah, tegangan geser terjadi jika suatu benda bekerja dengan dua gaya berlawanan arah ya. Tegak lurus sumbu batang, tidak segaris gaya, namun pada penampangnya tidak terjadi momen. Nah, itu momen yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Tegangan ini banyak terjadi pada konstruksi, misal sambungan keling ya, sambungan pada gunting. Ketika kita menggunting itu terjadi tegangan geser ya. Gerakan gunting itu menyebabkan tegangan geser pada benda yang digunting. Terus sambungan baut. Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika ini ya, ini suatu benda yang disambung menggunakan, misal anggap kita menggunakan sambungan keling, benda ditarik dengan arah berlawanan seperti ini. Nah, ini akan mengalami tegangan geser kelingnya ya. Nah, contoh ini juga, ini misal kita ibaratkan suatu bendanya ini ya, yang biru ini, terus dikenai gaya yang berlawanan. Nah, ini benda ini akan mengalami tegangan geser, di mana sebelah sini akan tertekan ke sini, ke bawah ya, dan sebelah sini akan tertekan ke atas. Nah, ini mengalami tegangan geser di titik sini. Ya. Pada gambar di atas, dua gaya F sama besar berlawanan arah. Gaya F bekerja merata pada penampang A. Ya. Ini penampangnya ya. Pada material akan timbul tegangan geser. Nah, sebesar, ya, ini simbolnya seperti ini ya, tau. Tau G sama dengan adalah gaya dalam. Ya, ini F-nya ini ya, dibagi luas penampang. Jadi konsepnya sama. Kalau tegangan itu gaya dibagi luas penampang. Tau G, yang kalau tadi sigma, kalau pada tegangan tarik dan tegangan geser, kalau ini disimbolkan tau. Ya. Nah, F per A, di mana satuannya adalah Newton
per meter persegi, sama ya. Untuk konstruksi pada paku keling maka F maksimum sama dengan ya pi per 4 D kuadrat. Nah, ini adalah ini adalah rumus untuk mencari luas lingkaran ya, karena paku keling itu kan lingkaran ya. Kita A-nya pakai rumus luas lingkaran seperti itu. Terus tegangan geser terjadi, ini kelanjutannya ya. Tegangan geser terjadi karena adanya gerakan radial F yang bekerja pada penampang normal dengan jarak yang relatif kecil. Maka pelengkungan benda kerja diabaikan ya, karena dianggap kecil banget ya. Maka diabaikan ini gaya tegangan lengkungnya ya. Untuk hal ini tegangan yang terjadi adalah apabila pada konstruksi mempunyai N buah paku keling, maka sesuai dengan persamaan di bawah ini tegangan gesernya adalah seperti ini ya, atau G sama dengan F per, ini rumus luas lingkaran ya, pi per 4 D kuadrat. Nah, kalau kelingnya nggak cuma satu gimana? Nah, kelingnya kalau banyak maka rumusnya jadi seperti ini. Tau G sama dengan F per N. N ini adalah jumlah keling. Jumlah kelingnya ada berapa? Nah, baru dikali luas lingkarannya atau luasan dari penampang kelingnya tadi. Ya. Nah, misal kalau kelingnya ada 10. Nah, 10 dikali luas kelingnya berapa? Nah, pakai rumus ini. Pi per 4 D kuadrat. Biasanya kan kalau keling itu diketahui diameternya ya, bukan jari-jarinya, makanya dipakai rumus seperti ini. Bukan pi R kuadrat tapi pi per 4 D kuadrat. Nah, keterangan di mana D sama dengan diameter paku keling. Ya, kan mudah kalau mengukur diameter daripada jari-jari suatu paku keling. Ya, makanya pakai rumus seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah tegangan lengkung. Ya, misal pada poros-poros mesin dan poros roda yang dalam keadaan ditumpu, jadi merupakan tegangan tangensial. Nah, ini contohnya ya. Ketika ada suatu benda, misal ini ya, ini di titik A, misalnya kita anggap titik A ini ditumpu dan ini titik B ditumpu, benda tersebut dikenai gaya F. Nah, ya, dikenai gaya F. Maka apa yang terjadi? Maka benda tersebut akan mengalami lengkung ya, tegangan lengkung seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya, seperti yang di garis putus-putus ini ya. Karena akibat gaya F. Ya. Benda ini karena ditumpu akan melakukan reaksi ya. Kalau di titik A adalah RA ya, reaksi terhadap gaya ini tadi RA, kalau di titik B adalah RB dan mengalami momen. Ya, momen itu artinya reaksinya dari akibat adanya gaya F ini ya, melakukan reaksi. Ya, menyebabkan benda mengalami seperti ini ya, melengkung. Oke, kalau dirumuskan sama untuk pada tegangan lengkung ini, F sama dengan RA ya. RA adalah reaksi di titik A atau di tumpuan A ditambah RB ini ya. RB atau reaksi di tumpuan titik B. Dan jika dirumuskan itu sama dengan tau B sama dengan momen lengkung dibagi momen tahanan lengkung. Nah, seperti ini ya. Ya. Oke ya, lanjut ya. Terus tegangan puntir. Tegangan puntir sering terjadi pada poros roda gigi dan batang-batang torsi pada mobil juga saat melakukan pengeboran. Ya, jadi merupakan tegangan tangensial juga ini ya. Nah, ini contohnya ketika kita mengebor suatu benda, bendanya kan berputar ya. Berputar. Ketika masuk ke ketika mengebor, ini akan boring ini akan mengalami puntir ya. Puntir, tegangan puntir. Nah, benda yang mengalami beban puntir akan menimbulkan tegangan puntir ya. Mengalami beban puntir terus akan menimbulkan beban puntir, di mana dirumuskan tau G
toten ya, tote, maaf, sama dengan momen tahanan puntir ya atau torsinya dibagi dengan momen tahanan puntirnya. Jadi torque G, saya ulangi ya, torque G sama dengan momen puntir atau torsi, ini MT ini ya, dibagi dengan momen tahanan puntir atau WP-nya ini ya, puntir atau polar. Nah, kita dapat nanti kalau kita masukkan rumus, kita dapat tegangan puntirnya berapa, seperti itu. Oke, langsung contoh soal ya. Bapak contohkan satu soal ini pada tegangan tarik aja ya. Misal, suatu batang dengan luas penampang persegi dengan sisi 10 cm mendapat beban tarik sebesar 20 Newton. Nah, kalian hitung tegangan tariknya yang timbul berapa. Oke, kalau agar lebih mudah, Bapak berikan ilustrasi gambarnya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Ada benda ya, ini ya, dengan luas atau penampang dengan penampang itu persegi, di mana sisi-sisinya itu 10 cm. Ya, kalau persegi kan sama sisinya ya. Berarti kalau sini 10 berarti otomatis 10. Nah, luasnya apa kalau persegi? Ya, S kuadrat ya. Artinya nanti ini akan dikuadratkan 10 kuadrat. Oke, tapi nanti dikonversi dulu, satuannya kan ini senti. Tadi satuannya apa kalau tegangan? Tegangan kan satuannya Newton per meter persegi. Nah, makanya harus dikonversi ke meter ini nanti. Oke, kita tulis dulu. Tentu untuk mengerjakan soal kita tulis dulu agar lebih mudah diketahuinya dulu. Nah, diketahui F sama dengan 20 Newton. Gaya tariknya adalah 20 Newton. Terus sisinya S-nya adalah 10 cm. Kita konversi ke meter berapa? Ya, 0,1 meter ya. Jadi sisinya adalah 0,1 meter. Oke, jawab ya. Kita masukkan rumus sigma T sama dengan F per A. Nah, ini kan sudah ada F-nya. A-nya juga kita tinggal cari. A-nya untuk luas penampang persegi adalah S kuadrat ya. Oke, ya, S kuadrat atau S kali S ya. Sigma T sama dengan 20 Newton dibagi ya. Ini luas penampangnya adalah S kuadrat atau S kali S ya. Ini ya, S kali S. 0,1 kali 0,1. Berapa? 20 Newton dibagi 0,01 meter persegi. Hasilnya berapa? Ya, 2000 ya, 2000 Newton meter persegi. Ya, ini Newton ya ini ya, maaf. Bapak ganti Newton ya. Ya, ini harusnya Newton ini. N ya. Ya. Oke, itu saja. Silahkan nanti kalian kerjakan soal yang Bapak bagikan di Google Form ya. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi Bapak via WA bisa ya, Japri ya. Ya, seperti itu saja Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.